Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 15-20 yang berkata demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berapa banyak orang mengalami putus pengharapan dengan adanya berbagai tekanan yang sedang terjadi. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan untuk tidak putus pengharapan, walaupun banyak persoalan maupun beratnya tekanan hidup. Sebab di dalam Kristus ada masa depan, pengharapan, jalan keluar, pertolongan, dan mujizat. Kita akan melihat contoh dua wanita yang mengalami pergumulan berat, yaitu Michal, putri Saul, dan Batseba. Kedua-duanya adalah istri Daud. Namun hasil akhir hidup Michal berbeda dengan hasil akhir hidup Batseba. Michal hatinya penuh dengan kepahitan, sehingga ketika suaminya membawa tabut perjanjian dengan menari, Michal memandang rendah hal itu. Dapat kita baca dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 16 demikian. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Dan pada akhirnya, Michal tidak mendapat anak sampai hari matinya, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 23 demikian. Michal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sedangkan Batseba, meskipun mengalami keadaan yang pahit seperti yang dialami oleh Michal, namun ia yakin bahwa bersama Tuhan ia dapat melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan, sehingga pada akhirnya
Ia menjadi permaisuri raja dan menurunkan keturunan seorang raja, yaitu Salomo. Bahkan dalam Injil Matius disebut 5 wanita yang menurunkan garis keturunan Yesus Kristus, yang diantaranya adalah Betsyeba. Di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa mengontrol bencana yang terjadi, tetapi yang kita bisa kontrol adalah respon dan reaksi kita kepada persoalan-persoalan tersebut. Untuk itu, apabila kita mengalami pergumulan dalam kehidupan, beberapa hal yang harus kita lakukan adalah: yang pertama, jangan menangis terlalu lama. Saat persoalan datang, kita boleh menangis, namun jangan terlalu lama. Kita harus segera meninggalkan kepedihan hati dan tidak tenggelam di dalamnya, sebab nanti berakhir pada keputusasaan. Oleh karena itu firman Tuhan menasihatkan dalam kitab Mazmur pasal 30 ayat 6, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan dan air mata, sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang baik, yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kita. Yang kedua, bertekun dalam iman. Untuk dapat menjadi orang yang bertekun dalam iman, bukan perkara yang mudah, namun itulah yang harus kita perjuangkan. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Yang ketiga, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Orang yang panik tidak akan bisa berdoa, karena perhatiannya terfokus pada persoalan yang sedang dihadapi. Untuk itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu, kuasailah diri kita dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Karena dengan berdoa, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi pergumulan hidup, kita tidak boleh putus pengharapan. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan yang pasti, dan bersamanya ada masa depan yang penuh janji. Contoh dari hidup Mikal dan Betsyeba mengingatkan kita bahwa respon terhadap masalah menentukan hasil akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau adalah Allah yang setia, sumber pengharapan dan pemberi kekuatan di tengah pergumulan hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak putus pengharapan, tetapi terus bersandar kepadamu. Tolong kami Tuhan untuk kami tidak larut dalam kesedihan,
melainkan bangkit dengan iman yang teguh. Berikan kami hati yang sabar dan penuh keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Ajarkan kami untuk menguasai diri dan tetap tenang dalam menghadapi persoalan, supaya kami dapat terus berdoa dan merasakan pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.